Sobat Pintar, apakah kalian masih terkendala dalam menghafalkan materi metagenesis tumbuhan lumut dan paku? Kenalkan, saya Cindy, guru ahli biologi dari kelas Pintar. Di sini saya akan berbagi cara pintar untuk memahami konsep materi terkait dengan mata pelajaran biologi. Dan kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk menghafalkan metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Nah, sahabat pintar, jadi metagenesis sendiri ini bertujuan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Terdapat persamaan antara metagenesis tumbuhan lumut dan juga metagenesis tumbuhan paku. Namun, terdapat juga perbedaan antara kedua proses metagenesis tersebut. Baik, kita akan mulai dari konsep metagenesis tumbuhan lumut terlebih dahulu. Metagenesis tumbuhan lumut ini diawali dengan spora, yang nantinya spora akan berkecambah. Spora di sini bersifat haploid. Kemudian, spora yang bersifat haploid ini akan membentuk tumbuhan lumut muda yang kita sebut sebagai protonema, yang juga bersifat haploid. Lalu, protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dewasa. Nantinya, tumbuhan lumut dewasa akan membentuk organ reproduksi jantan dan betina. Organ reproduksi betina kita sebut sebagai archegonium, sementara organ reproduksi jantan kita sebut sebagai antheridium. Kemudian, archegonium ini akan membentuk sel yang kita sebut sebagai ovum, sementara untuk antheridium akan membentuk sel spermatozoid. Nah, ketika dua sel ini sudah terbentuk, akan terjadi proses yang disebut fertilisasi untuk membentuk zigot yang diploid, 2N. Lalu, zigot diploid ini akan berkembang menjadi sporogonium yang juga diploid. Sporogonium memiliki kotak yang fungsinya adalah untuk menyimpan spora. Kotak penyimpanan spora itulah yang disebut sebagai sporangium. Di dalam sporangium terdapat sel induk spora yang nantinya akan mengalami proses yang kita sebut sebagai meiosis. Nah, proses meiosis inilah yang akan membentuk sel spora yang baru. Nah, sahabat pintar, jadi dari terbentuknya spora hingga terjadinya proses fertilisasi, ini merupakan fase gametofit. Kita tuliskan ya, fase gametofit. Kemudian, dari terbentuknya zigot sampai terbentuk sel induk spora, ini disebut sebagai fase sporofit. Nah, itulah kedua fase yang terjadi pada metagenesis tumbuhan lumut. Bagaimana dengan metagenesis pada tumbuhan paku? Berikut ini adalah proses metagenesis pada tumbuhan paku. Sama seperti pada tumbuhan lumut. Metagenesis tumbuhan paku ini dimulai dari spora yang bersifat haploid untuk membentuk protalium sebagai tumbuhan paku muda. Namun, protalium akan langsung menghasilkan organ kelamin jantan dan betina. Organ kelamin jantan merupakan antheridium, sementara organ kelamin betina merupakan archegonium. Archegonium sama ya, menghasilkan ovum, sementara antheridium nanti akan menghasilkan sel spermatozoid. Selanjutnya, keduanya ini berfertilisasi untuk membentuk zigot yang bersifat diploid. Lalu, zigot yang diploid ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang haploid. Dan pada tumbuhan paku sendiri terdapat daun yang fungsinya adalah untuk menghasilkan spora. Daun tersebut disebut juga sebagai sporofil yang diploid. Di dalam sporofil terdapat kotak penyimpan spora yang disebut sebagai sporangium, dan di dalam sporangium inilah terdapat sel induk spora. Nah, kemudian dari sel induk spora akan kembali terbentuk
spora dengan tahapan yang kita sebut sebagai meiosis. Nah, disinilah yang membedakan antara metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Pada tumbuhan paku, dari spora hingga terjadinya fertilisasi, ya, jadi dari sini spora sampai terjadi fertilisasi, ini adalah fase gametofit. Sementara itu, dari terbentuknya zigot yang sifatnya diploid hingga terbentuk sel induk spora, ini disebut sebagai fase sporofit. Nah, sahabat pintar, jadi itu tadi adalah konsep mengenai metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Baik, sahabat pintar, jadi tadi kita sudah memahami konsep metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Kali ini tiba pada bagian terpenting dari video ini, yaitu cara cepat untuk menghafalkan metagenesis tumbuhan lumut dan metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan lumut dapat kita singkat menjadi soto, bulumi, harum, terus. Nah, kepanjangan dari apa? Soto, maka di sini adalah spora dan protonema. Kemudian lumi, itu panjangan dari lumut, harum, archegonium, dan ovum, terus antheridium, dan spermatozoid. Nah, itu adalah cara cepat untuk metagenesis tumbuhan lumut. Bagaimana dengan metagenesis tumbuhan paku? Dapat juga disingkat menjadi spota, terima, arum, goku. Spota, terima, arum, goku. Singkatan dari apa? Spota dari kata spora dan protalium. Kemudian terima, antheridium, dan spermatozoid. Arum, singkatan dari archegonium dan ovum. Sementara goku, singkatan dari zigot dan paku. Baik, sahabat pintar, jadi itu adalah cara cepat untuk menghafalkan metagenesis tumbuhan lumut dan paku. Oke, sahabat pintar, itu tadi cara cepat untuk menghafalkan metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi lainnya dari kelas pintar. Saya Cindy, undur diri. Salam pintar!